Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sufianti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya, kelompok 2 Angkatan 4 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas materi agenda 3 tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, dan juga tentang personal branding. Yang pertama yaitu ada manajemen ASN, mengenai kedudukan, tugas, peran, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN. Sebagai ASN, wajib mematuhi kebijakan pemerintah dan bebas dari pengaruh golongan luar dan partai politik. Kemudian ada tugas ASN. Tugas ASN yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, 2 pelayanan publik, dan 3 perekat dan pemersatu bangsa. Yang ketiga yaitu ada peran ASN. Peran ASN itu sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintah. Dan yang terakhir ada kode etik ASN. Kode etik ASN itu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, tindakan ASN dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu masih ada dalam manajemen ASN mengenai sistem merit di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur yaitu UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta adil dan wajar tanpa membedakan politik, ras, agama, jenis kelamin, status pernikahan, dan umur. Yang kedua yaitu ada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Dasar hukum yang mengatur pelayanan publik yaitu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi pelayanan publik? Ada 4. Yang pertama yaitu pelayanan administratif, yang kedua pelayanan barang, yang ketiga pelayanan jasa, yang keempat pelayanan regulatif atau perundang-undangan. Apa saja yang menjadi unsur pelayanan publik? Yang pertama yaitu penyelenggara layanan, yang kedua penerima layanan, yang ketiga kepuasan pelanggan. Dan apa saja yang menjadi prinsip pelayanan publik? Yang pertama partisipatif, kedua transparan, ketiga responsif, keempat tidak diskriminatif, kelima mudah dan murah, keenam efektif dan efisien, yang ketujuh terjangkau, dan yang kedelapan akuntabel. Yang ketiga yaitu ada whole of government, yaitu tentang pendekatan penyelenggaraan kolaboratif dari berbagai sektor guna mencapai suatu tujuan mengenai pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Bagaimana cara mempraktikkan WOG? Yang pertama yaitu penguatan koordinasi lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas, dan yang keempat koalisi tugas. Di sini saya membuat sebuah branding ASN dengan satu kata yaitu praktis, yang artinya P patuh, R ramah, A akuntabel, K kolaboratif, T transparan, I inovatif, dan S sederhana. Sebagai implementasi dari manajemen ASN, seorang ASN harus bersikap patuh. Patuh terhadap aturan yang berlaku dan kode etik ASN. Yang kedua yaitu ada ramah, transparan, akuntabel, dan sederhana. Sebagai pelayan publik, seorang ASN harus melayani dengan ramah, bersifat terbuka, sederhana, dan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Dan sebagai implementasi dari WOG atau Whole of Government yaitu inovatif dan kolaboratif. Berkolaborasi bersama untuk mencapai satu kepentingan bersama yaitu kepentingan masyarakat, serta berinovasi dalam memberikan solusi dan berinovasi dalam memecahkan suatu masalah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.